Kisah pembagian tanah Semelako, Tanah Rawas. Karya, Dekaprawi. Alkisah, lahirlah seorang bijaksana bernama Kerio Agung keturunan Raden Alit, Prabu Brawijaya, kelima dengan selirnya Genting Manik dari kerajaan Nan Majapahit. Karena perselisihan perebutan tahta Semelako, pindahlah Kerio Agung dan anak cucunya di Tanah Rawas tepatnya di Bukit Layang dengan mengendarai gajah. Atas petunjuk Kerio Agung dibagilah 3 wilayah untuk anak cucunya Hijah. Ulu Rupit, Ulu Selangit, dan Ulu Rawas. Ampun, Ayahanda, izinkan Ananda mengajak adik Pengiking untuk mencari daerah baru, ujar Gonjong. Beratlah hati, Kerio Agung melepas kepergian 2 adik laki-lakinya untuk mencari negeri yang subur. Gonjong, sebaiknya Ananda berdua tidak usah pergi meninggalkan kerajaan, dalam keadaan penduduk yang sibuk memanen padi dan buah-buahan. Baiklah, Kakanda. Jika Ayahanda tidak mengizinkan, kami berdua akan tetap pergi, walau hujan badai pun tetap pergi, ujar Gonjong. Kerio Agung tidak mampu membantah keinginan Kerio Gonjang. Baik, Ananda, pergilah ke sebuah negeri yang kau inginkan demi memperluas wilayah kerajaan, ingat pesan Ayahanda, jangan mengambil ikan, jika seluruh mata jala terisi penuh dengan ikan. Baiklah Ayahanda. Kami mohon diri. Berangkatlah. Kerio Gonjong dan Kerio Pengiking membawa bekal seadanya, seperti kunju, jala serambut, dan keris pusaka leluhur, yang diam-diam dimasukkan dalam kunju tanpa sepengetahuan Kerio Agung. Perjalanan menyusuri Sungai Rupit, menuju Hilir Rupit dan Rawas Ilir, berhari-hari mereka menjala ikan, dengan rakit bambu. Tibalah mereka melintasi Teluk Lubuk di Hulu Sukorajo. Lubuk yang luas dan dalam, begitu semangatnya Gonjong menghambur jala di Teluk Lubuk. Saat itu jala sangat berat sekali terbawa oleh arus Sungai Rupit, seluruh mata jala dipenuhi ikan. Gonjong terheran ia menemukan keanehan setiap mata jala yang ia angkat dipenuhi banyak ikan. Pengiking, tidak bisa lagi mengendalikan rakit sehingga ambu tali pangkal yang dipegang Gonjong terlepas, Gonjong marah kepada Pengiking karena tidak menjalankan tugas darinya. Pengiking, kau ikatlah tali rakit ini di batang pohon itu, agar rakit kita tidak tenggelam di bawah arus lubuk. Kau memang pembawa bencana, ujar Gonjong geram. Tapi, Kanda, tanganku tak kuat lagi mengendalikan rakit ini, arusnya sangat deras, jawab Pengiking. Aku tak peduli apapun alasanmu, Gonjong menyangkal. Dengan geram diayunlah santang ke badan Pengiking, dengan ilmu, melayang tubuh, ia melihat kakaknya dirasuki iblis penguasa Teluk Lubuk, seketika Pengiking melompat menyambar keris pusaka di dalam kunju. Namun keris itu berposisi terbalik hulunya di bawah. Ia hanya membawa perangko dan mata kerisnya tertinggal di kunju. Pengiking melompat dan melam ke dasar Sungai Rupit. Ia menyelam lama dengan ilmu ajian, batu merang. Setelah sadar dari pingsan, dirawatlah Pengiking di gubuk nenek tua di muara pinggir Sungai Rupit. Gonjong pulang dengan perasaan bersalah, tapi Kerio Agung sudah mengerti kejadian yang dialami kedua adiknya dengan ilmu ajian, segumpal tanah. Menghadaplah Gonjong kepada Kerio Agung. Gonjong, berangkatlah kau mencari adikmu, jangan sekali-kali kau balik ke negeri Bukit Layang, sebelum kau membawa pulang adikmu dalam keadaan hidup atau mati sekalipun. Kau harus ingat itu, kesalahanmu tidak bisa diampuni, ujar Kerio Agung. Gonjong mencari adiknya menyusuri Sungai Rupit, Rawas Ilir, hingga ke Rawas Ulu, sampailah ia di Pulau Kidak menuntut ilmu kebijaksanaan agar jiwanya lebih sabar dan tenang. Tibalah Gonjong di negeri Lubuk Emas, tiba-tiba di tepi dusun ia dikirim angin puyuh yang menandai di dusun itu ada orang sakti. Kemudian dicabutlah pohon kelapa, duduk umbi, dikirim ke orang sakti itu, namun Gonjong, terheran-heran pohon kelapa itu kembali lagi padanya seperti sedia kala. Terang-terangan Gonjong menentang orang sakti itu untuk adu tanding lemukan nuragan tingkat tinggi hingga terakhir Gonjong mencabut keris pusaka Bukit Layang tiba-tiba keris itu ditangkis dengan perangko oleh Pengiking, masuklah keris itu ke dalam perangko. Dengan rasa lelah oleh pertarungan, akhirnya Gonjong dan Pengiking menyebut nama, Lekun Putra Semelako. Kanda, sampaikan pesan Adinda pada Kakanda Kerio Agung, bahwa Adinda tidak bisa pulang, ujar Pengiking. Adinda, mohonlah ikut Kanda pulang ke istana, Ayahanda sakit berkepanjangan semenjak engkau tinggalkan. Kanda tidak ingin pulang ke istana dengan rasa bersalah seumur hidup, Adinda. Maaf, Kanda. Adinda tak mungkin meninggalkan dusun dan rakyat. Sebagai bukti maka bawalah pulang putri, Daro Putih. Kembalilah Kerio Gonjong ke negeri Bukit Layang namun sesampai di istana, Bugo Layang.
Kerio Agung sudah wakaf dengan rasa sedih. Kerio Gonjong membangun dusun baru bernama Senapal dan melanjutkan amanah kakak membangun negeri.